Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang dapat membuat kami ada hingga sampai hari ini, yang dapat membuat kami tetap bertahan meski dalam berbagai macam ujian kehidupan. Kami selalu percaya bahwa hari ini ada karena Tuhan mengasihi kami dan memiliki rencana yang jauh lebih indah bagi kami di kemudian hari. Terlebih ketika firman ini boleh kami pelajari bersama-sama, kami pun percaya bentuk kasih Tuhan untuk dapat membuat hidup kami menjadi lebih baik dan menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan. Fokuskan hati, mata, pikiran, dan telinga kami untuk memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini. Kuasai sekitar kami, kuasai anak-anak kami, kuasai lingkungan di sekitar gereja ini, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Kudu sehat. Ya, puji Tuhan, kita diberikan kesempatan kembali, yang walaupun dalam beberapa hari ini saya nggak tahu kota yang lain, tapi yang saya rasakan Semarang makin hari makin panas. Ya, ndak peduli siang, pagi, malam, udan pun derasnya kayak ngono panas. Nggak tahu apa rencana Tuhan untuk kota kita, nggak tahu rencana Tuhan untuk bumi ini. Mungkin ya mungkin saja, namanya orang beriman ya boleh kan. Semoga dengan panas ini coronanya do mati gitu. Yes, ya kalau Tuhan punya rencana kenapa tidak, dan kita punya iman kok, kita boleh minta kok. Kalau Tuhan izinkan ya puji Tuhan, enggak pun juga tidak apa-apa kan gitu. Tapi doaku gitu, muga-muga panasnya kayak gini coronanya do mati lah wis. Ben ra ono corona meneh gitu. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya beberapa hari ini bingung. Bingungnya itu antara mau sedih atau senang. Karena Persik kalah 3-0 dari PSIS Semarang. Mau sedih itu, tapi Semarang menang dan KTP ku Semarang. Mau seneng kita tapi darahku wis kadung serba salah gitu ya. Akhirnya saya berpikir ya wes lah nanti sing menang sing tak dukung lah gitu. Ono iki putrane Pak Bayu saya ganteng dhewe ngirim screenshot itu karo guyu ngakak ngono. Ora slamet Pak ngono. Tak jawab, "Slamet ora melu aku ya ngono." Padahal sebelum dia kirim itu aku ngerti dhisik aku nonton live streaming. Begitu wis kena 2-0 tak patahin nanti nonton. Bingung. Tapi apakah itu ada hubungannya dengan firman? Saya pikir tidak. Aku mau curhat tok wae. Ya oleh toh. Masa oleh curhat. Karena firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini adalah sesuatu yang berbicara dengan berkaitan dengan bagaimana sih orang yang sudah dewasa dan belum dewasa. Ciri-ciri itu yang nyata itu bagaimana gitu. Karena kemarin kita sudah berbicara tentang bahwa kedewasaan itu harus dibuktikan lah, kedewasaan itu harus diwujud nyata dan sebagainya. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana atau orang yang sudah dewasa atau yang masih anak-anak. Sekali lagi bukan secara usia, ya, tetapi secara kedewasaan jiwa, terlebih dalam kedewasaan iman. Itu yang akan kita amati, walaupun kita akan belajar melihat dari perkembangan fisik
Karena itu biasanya bisa menentukan. Anda pernah tahu bonsai? Pasti ngerti dong. Bu Prapti mesti ngerti bonsai. Nah, bose juragan bonsai ning ngarepan toko kae ngarepan pabrik akeh bonsai. Bonsai itu apa toh? Kenapa disebut bonsai? Saya memang tidak terlalu paham asal kata dan saya tidak akan membahas itu, tetapi yang saya tahu dan panjenengan juga pasti tahu, bonsai itu adalah tanaman yang dikerdilkan. Hingga akhirnya tanaman itu benar-benar tidak bisa tumbuh ke atas, tumbuh ke samping. Dia tumbuh, dia hidup. Pohonnya apa namanya pohonnya? Daunnya tetap hijau, tapi tidak umum atau selayaknya tumbuhan yang hidup, yang mengalami pertumbuhan tinggi, pertumbuhan lebar dan sebagainya. Kenapa? Karena sengaja dikuntet nih, dikuntetnya apa? Dikerdilkan. Walaupun sudah berumur ratusan tahun, ada enggak bonsai umur ratusan tahun? Oh no, ada. Beberapa bonsai beringin itu kalau jenengan cek Google lah, ada bonsai umurnya ratusan tahun, tapi tetap sakmono. Nah, ini bukti bahwa fisik usia walaupun tua belum tentu jiwanya, rohaninya juga dewasa. Terkadang isinya ini kerdil, yang sering kali juga sengaja dikerdilkan sendiri. Sengaja atau tidak, sadar atau tidak, sengaja dikerdilkan sendiri oleh yang bersangkutan. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Kita akan buka dalam kitab 1 Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Apa yang Paulus sampaikan, cuplikan singkat tentang apa yang Rasul Paulus sampaikan. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ampun? Ampun? 1 Korintus 13 ayat 11. Firman Tuhan berkata, ketika aku anak-anak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tentu yang Paulus sampaikan adalah bukan kanak-kanak secara fisik, tetapi lebih kepada kekanak-kanakan secara rohani. Walaupun dia mengacu kepada perkembangan fisik yang sesungguhnya. Yang namanya anak-anak itu ngomongnya mesti nggak diatur, rasanya nggak diatur, pikirannya nggak diatur, belum teratur lebih tepatnya. Nah, ini yang dapat kita pelajari, ini yang dapat kita lihat bagaimana seseorang yang masih kanak-kanak, baik di dalam kejiwaannya maupun di dalam kerohaniannya. Di sana sudah disebutkan nyata ada 3 kata-kata, rasa, dan pikiran. Anak-anak itu berkata-kata seperti apa toh? Bocah kui, anak itu, saya kalau ngomong bocah berarti konotasinya ke anak-anak ya. Bocah itu lah ngomong ora iso diatur. Bocah itu kalau ngomong itu nggak pernah pakai pikiran apalagi rasa. Dia tidak pernah berpikir apakah perkataan saya itu menyinggung atau tidak. Karena apa? Bocah. Ada kalanya anak juga tidak tahu tata krama kalau tidak diberitahu. Misalkan, ini misal tapi bukan kejadian yang sebenarnya. Saya masuk kamar, misalkan, kok di dinding sudah ada coret-coretan. Saya tanya misalkan, siapa yang nyorek-nyorek? Mungkin Afa kan dengan mudah menjawab, kakak. Kakaknya bilang, aku enggak, apa? Nah, masa kipas angin menyoret tembok kan enggak mungkin. Berarti ada salah satu anak yang berbohong, menuduh, memfitnah yang lain. Itulah omongannya bocah. Dia tidak mikir dampaknya ketika dia berbicara. Ketika saya menfitnah, ketika saya menuduh, dia enggak mikir dampaknya akan seperti apa.
Apakah akan menyakiti lawan bicaranya? Apakah akan menyebabkan kekacauan? Gak mikir, Pak. Jenenge bocah. Saya percaya, saya yakin demikian juga ketika kejiwaan, kerohanian kita belum menjadi dewasa. Kalau orang Jawa bilang itu, nyuwun sewu, kasar itu lek ngomong angger jeplak. Itu kasar tapi. Saya sudah ngomong ya itu kasar. Lalu gak ngomong sing halus saya apa Pak? Aku lali meh tanya Pak tuh. Kudune aku mau tanya sih. Bahasa halusnya itu apa Pak? Apa Mbak Gung? Waton apa? Jeplak iki apa bahasa halusnya itu? Waton ngomong gitu ya. Ndak mikir gitu. Wong Semarang bilang, ya ndak mikir. Semarang banget aku pisan ya. Dia mikir gitu. Ndak mikir, ndak urusan. Namanya juga anak-anak. Dengan mudah ngerasani orang, dengan mudah menjatuhkan orang, dengan mudah memfitnah orang tanpa berpikir apa yang akan terjadi setelah ini. Baik untuk orang yang diomongne, baik untuk sekitar orang yang diomongne, maupun untuk dirinya sendiri. Terus tiba-tiba aku nyebarnya hoak Vera hamil. Amit-amit ya Dok. Sok nikah sih. Vera hamil. Nyebar kene. Ingat, titip duit kurang, titip omong tambah. Tekan Pak Risurono tambahi. Hamilnya karo wong Surabaya. Tekan Pak Batiar tambahi. Oh wong Surabaya sing numpake mobilnya rupane ireng. Kae tau rene. Ngono tekan Pak Repto tambahi meneh. Mau perang ngelu Pak Pring akhirnya. Mumpung Pak Pring ra ono ya dirasani wae. Begitu tajamnya omongan, Vera bisa depresi karena difitnah. Karena otomatis semua mata akan memandang Vera dengan negatif. Walaupun dia tidak pernah melakukan apa yang menyebar. Nah, rakwat mental, rakwat iman apa ya nyuwun sewu bunuh diri. Karena banyak kejadian seperti itu. Mikir enggak terus orang tuanya bagaimana? Mikir enggak lingkungan sekitarnya bagaimana? Enggak, wong namanya bocah. Karena yang terpenting dalam hidupnya adalah apa? Rasa. Makanya Paulus bilang ketika aku kanak-kanak, tidak hanya perkataanku tapi rasa pun aku merasakan seperti anak-anak. Anak-anak itu perasaannya piye toh? Rasanya anak-anak itu piye toh? Seneng terus. Artinya adalah sing penting atiku seneng, semua tak lakukan. Egois. Anak-anak itu pada umumnya egois. Yang penting rasanya senang. Nah, hati-hati. Ketika kita sudah memiliki rasa yang seperti ini, hati-hati. Aja-aja aku kurang dewasa toh. Ketika prioritasnya lebih kepada diri sendiri, hati-hati. Ketika tidak bisa memprioritaskan Tuhan, hati-hati. Karena yang ingin dia rasakan adalah kesenangannya sendiri. Oh saya nyaman kok tidak ke gereja kok. Yang penting kan aku nyaman. Yang penting kan aku senang. Iya betul. Orang bapak kan aku ora perpuluhan. Yang penting kan aku bisa jajan. Yang penting kan aku bisa seneng-seneng. Ada rasa yang ego, ada rasa yang
Yang penting aku. Itu anak-anak. Apa ya mikir rasane Excel itu? Apa ya mikir Pak Yusis ini bengok-bengok ngelak kamu enak-enakan minum. Yang penting dia mikirnya aku seneng kok. Jenenge, Bu. Papanya bengok-bengok nganti keringetan apa ya mikir malah ngobrol karo kakak dolanan boneka. Pero papa ini teriak-teriak itu sampean. Gak mikir karena apa? Bocah. Rasanya yang penting aku nyaman apa aku ngobrol apa. Maka kalau ada orang yang katanya sudah dewasa secara usia tapi masih berpikir yang penting rasaku terpuaskan, berarti bocah aja muni bodoh lo ya. Bocah. Ya bocah bodoh tuh Pak, aja ditambah-tambahi. Engko aku menes sing kena. Bocah. Egois, rasa. Kemudian yang selanjutnya yang ketika Paulus mengatakan, ketika aku seperti anak-anak, aku mikirku ya kayak anak-anak. Nah ini pada dene iki. Mikir anak-anak iki piye? Sing gampang. Ya. Apa meneh? Mikir anak-anak apa meneh? Sing gampang, sing penak, sing apa meneh? Sing apa? Oh sing cepet. Anggerak muni sing sabar lan mantep ya, itu lagu. Sing sabar lan mantep. Bukan. Yang dipikir kayak itu. Hampir mirip dengan rasa yang ada di pikiran anak adalah aku, dan aku. Tadi pagi Ava bilang begini ketika didandani sama mamai. Dia kok, saya pas lagi pakai baju kok dia merengut ternyata habis ngobrol sama mamai. Tak tanya, kenapa Ava? Kenapa kok kamu cemberut? Ava mau mainan robot. Nah di mana? Diambil toh, diem aja. Di mana robotnya? Robot apa? Robot yang bisa jadi helikopter. Nah, di mana robot bisa jadi helikopter? Dia diem aja. Di mana? Diambil sana. Tidak apa-apa, mainan sana. Di toko mainan toh. Lah aku jenenge beli. Orang suruh ambilin. Dia ndak mikir papain duit-duit orang. Ndak mikir. Bocah. Bocah. Ndak mikir. Bukan mikir. Ya, nanti berdoa. Nah, harus diajarkan begitu supaya dia bisa mikir. Tapi kan tetap hakikatnya dia bocah. Yang tetap harus diajarkan. Kan gak lucu usia-usia seperti kita masih berpikir begitu. Berpikir untuk kesenangan sendiri, berpikir untuk kepuasan sendiri. Kan gak lucu. Ya kan? Memang kenyamanan diri itu perlu dicapai. Segala sesuatu itu harus nyaman. Karena mau bekerja, mau pelayanan, mau berumah tangga, kalau gak nyaman juga gak akan mencapai tujuan. Tapi ingat, kenyamanan bukanlah segalanya. Ada hal-hal lain yang terkadang kita harus terjun di dalam ketidaknyamanan. Yang terkadang kita harus keluar dari zona nyaman itu untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Contoh, doakan dan sambil doakan. Mas Ishak ini besok Kamis sudah akan mulai masuk asrama. Pisah karo orang tua. Baik orang tua maupun anak saya yakin tidak nyaman.
kulino sak omah, kulino riwariwi bareng. Harus pisah, tak kandhani urip ning asrama ora penak. Ketika Pak Ibu, ya ada, ora penak. Telat semenit saja kamu nggak ke ruang makan, entek lawuhmu. Itu baru soal makanan. Saya itu kaos oblong nyuwun sewu, bahkan sampai celana dalam itu sudah hilang berapa di asrama. Ya saya sih nggak berpikir ada orang yang nyolong daleman gitu loh, tapi ya mungkin tak ambil itu pikiran positif saya. Hilang. Zaman semono itu Hasenda itu dijemur tuh begitu aku loh kok ora ono gitu. Piye? Dari sembarang barang yang kamu cemepak, terus kamu harus hidup mandiri dengan tantangan yang seperti itu, tidak nyaman. Dan terkadang kita harus hidup di dalam ketidaknyamanan untuk masa depanmu lebih baik. Kan begitu? Jadi kenyamanan itu bukan segalanya. Maka berpikirlah seperti orang dewasa, sebab Paulus berkata dalam kalimat yang terakhir, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Orang kalau sudah merasa dewasa, ya mikire kudu kaya wong dewasa, rasane kudu kaya wong dewasa, perkataannya kudu kaya wong dewasa. Apa lah kelakuan itu dikendalikan oleh rasa dan pikiran. Orang kalau rasanya dan pikirannya sudah dewasa, perbuatannya pun juga seperti orang dewasa. Ya, kadang lucu tiba-tiba Pak Batiar melayu-melayu riwariwi ini karena bungok-bungok. Ketika ditanya, lah napa Pak? Ben aku seneng ini kok. Nah, wi rasane karo pikirannya juga kayak bocah, makanya perbuatannya terpengaruh. Misalkan ya, Paulus berkata sekali lagi, ketika aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu yang egois, yang memikirkan diri sendiri, yang ketika berkata tidak memikirkan orang lain. Ini bukan masalah perkataan kasar atau halus. Walaupun kita orang Jawa mengajarkan anak-anak kita untuk bisa berbahasa yang halus, khususnya kepada orang yang lebih tua. Tapi nyuwun sewu, basa halus ora jaminan. Jangan pernah tak ceritain itu, saya punya teman orang luar Jawa. Dia minta diajarkan basa krama untuk berkenalan karena masuk pertama kali ke Jawa, sekolah di SCBI. Lah sing kurang ajar, sing kira iki kancaku sing ngajari. Lah kowe pengen diajari apa? Ya pokoknya pas kalau saya ini bosok, dia pakai bahasa Indonesia. Kalau saya itu ketemu sama orang, saya bisa menyapa minimal halo, apa kabar gitu. Ya wes sok lek ketemu wong ngomong ya kula segawon jaler. Loh, segawon itu kan halus toh, Pak. Jaler itu kan halus toh, tapi kalau dipakai untuk bertemu orang, berkenal karo orang kan ya lucu toh, Pak. Jadi sekali lagi saya bilang ini kata-kata yang dimaksud Paulus bukanlah sekedar halus atau tidaknya omongan, bukan masalah kamu kromo atau tidak, tapi makna yang terkandung dalam kalimat itu. Masa ya kita ketemu sama nyuwun sewu, panjenengan wajahnya apa Pak? Wajah itu apa bahasa Jawa? Nyuwun sewu panjenengan pas nyuwun sewu kalusan ora rasa. Jenengan kok pas suryanipun monyet itu apa Pak? Ya ketek ya. Jenengan kok pas suryanipun kados ketek nggih. Lah ditendang to. Lho salahku apa? Saya kan sudah kromo Pak. Lah menungso mbok ketek-keteke kok. Jadi bukan masalah halus tidaknya kalimat itu, tetapi makna yang terkandung di dalam perkataan itu. Apakah itu menyinggung orang lain, apakah itu menyakiti orang lain, apakah itu menjatuhkan orang lain, itu yang Paulus maksudkan. Dan ketika kita sudah menjadi dewasa, baik dalam iman, baik dalam kejiwaan kita, semua itu harus ditinggalkan. Perkataan-perkataan yang tidak membangun, rasa-perasaan yang tidak membangun, pikiran-pikiran yang negatif yang tidak membangun, dibuang, ditinggalkan. Karena saya sudah menjadi
dewasa. Jadi yuk mari kita introspeksi diri masing-masing. Kalau masih ada perkataan, kalau masih ada rasa dan pikiran yang tidak pas selayaknya orang yang sudah dewasa, mari kita tinggalkan. Bila ini memberkati kita semua, membuat kita makin hari makin didewasakan oleh Tuhan dan firman-Nya. Kita akan duduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk waktu ini. Biarlah menjadi waktu yang penting untuk kami dapat belajar betapa pentingnya kami menjadi dewasa. Tidak hanya secara usia, tidak hanya secara fisik, tapi juga di dalam kejiwaan, bahkan di dalam iman dan kerohanian kami. Sekali lagi tentu ini bukanlah hal yang mudah untuk dapat kami capai. Ada proses yang harus kami lewati dan masih kami jalani sampai saat ini. Namun kiranya Tuhan memampukan kepada kami untuk kami dapat melewati proses ini dengan sebaik-baiknya dan bertumbuh menjadi pribadi yang makin hari makin didewasakan oleh Tuhan. Pribadi yang makin menjadi berkat bagi sesama, bagi sekitar kami. Pribadi yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang melengkapi segala kekurangan dan kelemahan hamba-Mu ini. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.